Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Novendi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantaran ekonomi makro dengan dosen Bapak Hendra Permadi, STMM. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi inflasi, pengangguran, dan kebijakan. Kita masuk ke dalam penjelasan mengenai inflasi. Menurut definisi, inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Di sini ada dua hal yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation, yang kedua adalah cost push inflation. Demand pull inflasi adalah jenis inflasi. Ini muncul karena adanya sebuah permintaan terhadap barang dan jasa yang terbilang cukup tinggi. Kalau bisa teman-teman lihat di grafik sebagai berikut. Di sini ada di garis datar ada nilai Q terkait quantity atau jumlah. Di garis ke atas adalah terkait P atau price. Dimana jika price-nya itu lebih rendah, maka permintaannya akan semakin menunjukkan pada titik Q1. Kemudian jika price meningkat, menunjukkan pada permintaan pada Q2, dan sebaliknya jika price pada titik 3, kuantitasnya atau jumlahnya menunjukkan pada Q4. Nah, kita tarik dari 3 titik berikut ini sebagai garis tegak lurus yang menunjukkan terkait dengan supply. Kemudian yang kedua terkait dengan cost push inflasi. Inflasi ini merupakan inflasi yang terjadi karena adanya tekanan biaya. Salah satu contohnya adalah yang adanya peningkatan harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, kalau lihat di grafik ini, kita bisa lihat adalah bersama grafiknya. Garis ke atas adalah price, garis ke bawah mendatar adalah quantity, di mana price-nya itu dikatakan P1, maka permintaannya menunjukkan pada Q2. Garis ketemunya kemudian sama juga dengan price nomor 2. Jika price-nya menurun, permintaannya atau jumlahnya akan lebih banyak. Jika price-nya kemudian menurun kembali, permintaan lebih banyak, dan kita garis terkait dengan garis pertemuannya disebut dengan demand. Hiperinflasi. Definisinya adalah inflasi yang melampaui 50% per bulan, yang berarti adalah lebih dari 1% per hari. Bahaya dari hiperinflasi adalah apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Inflasi 50% per bulan dapat berimplikasi kepada peningkatan harga lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun, bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Berikut adalah contoh hitungan terkait inflasi seperti yang dinarasikan pada tabel berikut. Pada akhir tahun 2017, indeks harga konsumen adalah 231, dan pada akhir tahun 2018 indeks harga tersebut meningkat menjadi 240. Pertanyaannya, berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Dengan rumus sebagai berikut.
yang terdapat pada sisi sebelah kanan saya, di mana INF N sama dengan IHKN dikurang IKH. IHKN dikurang 1, kemudian dibagi dengan HKN, kemudian dikalikan 100, di mana IHKN kurang 1 dengan tahun sebelumnya kurang 1. Jadi hasil tingkat inflasi pada tahun 2018 adalah tingkat indeks harga inflasi pada tahun 2018 dikurang dengan indeks inflasi pada tahun 2017, kemudian dibagi dengan indeks inflasi pada tahun 2017, kemudian dikalikan 100%, nilainya adalah 3,9%. Kemudian kita masuk ke dalam materi berikutnya mengenai tenaga kerja. Definisinya adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. Di sini menjelaskan mengenai tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian berdasarkan sifat, tenaga kerja jasmani, kemudian tenaga kerja rohani. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Masuk ke dalam pengertian angkatan kerja. Definisinya adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun atau disebut juga dengan masa pensiun, kecuali penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Kesempatan kerja. Definisinya adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Masalah tenaga kerja. Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, biasanya banyak di kota-kota besar, dan terakhir adalah terkait dengan pengangguran. Masuk ke dalam definisi dari pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan penyebab. Pengangguran normal atau pengangguran fungsional. Ini merupakan salah satu contohnya sebagai berikut ya. Jika si X adalah seorang yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah, dia tengah mencari kerja. Nah, status yang dimiliki adalah pengangguran fungsional. Selain itu, orang yang baru resign juga belum mendapat pekerjaan termasuk dalam kategori friksional. Kemudian pengangguran siklikal. Siklikal adalah pengangguran atas perubahan ekonomi. Misalnya permintaan suatu barang yang menurun sehingga jumlah barang yang diproduksi akan menurun, yang menyebabkan perusahaan akan memberhentikan pekerja tersebut. Kemudian pengangguran struktural. Perubahan ekonomi juga berdampak terhadap penyebab pengangguran. Perubahan sektor ini mendorong kebutuhan keterampilan baru untuk menyesuaikan kondisi dan dinamika pasar.
sehingga ketika peliharaan sektor ekonomi dari pertanian menjadi industri akan menyebabkan pekerja di sektor pertanian terpaksa menganggur. Kemudian pengangguran teknologi, contohnya adalah dalam suatu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja beralih ke dalam menggunakan mesin atau robot, sehingga menyebabkan tenaga kerja tersebut mengalami pengurangan atau PHK. Kemudian berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah jenis pengangguran ini menuju pada angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Kemudian pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah angkatan kerja yang sudah tidak bekerja, namun tidak bekerja secara optimal. Orang-orang yang bekerja tetapi memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini adanya karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerjaan. Kemudian contoh dari setengah menganggur. Ini merupakan jenis angkatan kerja yang sudah bekerja, tetapi tidak bekerja secara optimal. Mereka bekerja di bawah jam operasional dari rata-rata waktu kerja atau tingkat sepenuh waktu kerja. Kita masuk ke dalam kebijakan fiskal. Definisinya adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, mencegah pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Yang kedua, stabilitas harga. Ketiga, mengatur laju inflasi. Keempat, mendorong investasi sosial secara optimal. Kelima, menanggulangi inflasi. Keenam, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Ketujuh, meredistribusikan pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama, pembiayaan fungsional. Kedua, pengelolaan anggaran. Ketiga, stabilitas anggaran otomatis. Keempat, anggaran belanja seimbang. Kebijakan moneter, definisinya adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama, mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat bunga yang paling sesuai. Yang kedua, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Ketiga, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian. Keempat, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan. Yang kelima, manajemen. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Adapun komponennya kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas. Kemudian kebijakan moneter kualitatif. Adapun kebijakannya mengenai kebijakan kredit longgar selektif, kemudian himbauan moral. Terima kasih. Demikian materi yang ingin saya sampaikan mengenai tugas akhir untuk pengantar ekonomi makro. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.